Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia rahmat serta keberkahannya sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan, kita junjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Jaka Julian Syah dengan nomor NIM 1901 01 01 0286. Di sini saya ingin menjelaskan atau ingin membawakan materi untuk tugas final tes mata kuliah Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam atau Strategi Pembelajaran PAI. Di sini saya akan membawakan materi yang berkaitan tentang materi Pendidikan Agama Islam kelas 7 semester 2, yakni pembahasannya adalah hidup lebih damai dengan ikhlas, sifat sabar, dan pemaaf. Jadi ada 3 materi atau ada 3 pembahasan, yakni sabar, ikhlas, dan juga sifat pemaaf. Baik, siswa dan siswi yang saya banggakan, kita di sini akan mempelajari dan mengkaji tentang akhlak mulia, yaitu ada 3 akhlak mulia, yakni ikhlas, sabar, dan juga pemaaf. Nah, di sini ada tiga akhlak mulia yang hendaknya dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah sifat akhlak mulia, yakni ikhlas. Ikhlas adalah mengerjakan atau seseorang mengamalkan apapun yang kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharap daripada yang lain. Jadi, ketika kita mengerjakan sesuatu yang kita lakukan di kehidupan kita, hendaknya kita menerapkan sifat ikhlas, yakni hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah salah satu sifat mulia yang perlu kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ada sifat mulia atau akhlak mulia, yakni sabar. Sabar di sini adalah sabar, yakni menahan diri atau menahan keinginan dari sesuatu hal-hal yang negatif yang dapat berdampak kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Sabar di sini adalah menahan diri dari sifat amarah, sifat iri, sifat dengki. Itu merupakan daripada implementasi dari sifat sabar ini. Nah, sabar di sini juga merupakan tingkatan keimanan seseorang. Apabila seseorang itu mampu mengimplementasikan sifat sabar ini dalam kehidupan sehari-hari, berarti dia juga menanamkan dirinya dan menanamkan sifat sabar ini dalam hatinya dengan tulus menjalankan serta mengarahkan dirinya, hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada sifat atau akhlak mulia pemaaf. Pemaaf di sini adalah mampu memaafkan kesalahan orang lain, serta ketika kita salah kita juga mampu meminta maaf kepada orang lain. Nah, di sini Rasulullah juga sangat mencintai seseorang yang meminta maaf, kemudian juga memaafkan. Nah, saling memaafkan adalah sifat akhlak mulia yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Baik, selanjutnya ketika kita sudah mendengarkan membaca Al-Quran atau ayat Al-Quran tentang ketiga akhlak mulia ini, maka kita akan mengetahui arti dari
ayat tersebut. Yang di sini yang pertama ada ayat Al-Qur'an yang berkaitan tentang ikhlas di dalam Quran surah An-Nisa ayat 146. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما صدق الله العظيم. Yang artinya, kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakannya, agama mereka karena Allah, maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang sangat besar. Nah, sini sudah jelas bahwasanya Al-Quran telah menerangkan sifat ikhlas ini. Ketika seseorang mampu melaksanakan, mengimplementasikan sifat ikhlas ini dalam kehidupan sehari-hari, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala yang besar kepada seseorang tersebut. Setelah mendengarkan ayat Al-Quran dan penjelasan tentang ikhlas, kemudian kita lanjutkan dengan surah selanjutnya, yaitu yang berkaitan tentang sabar dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153 atau ayat 153. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم. Setelah membaca ayat Al-Quran tentang sabar tadi, kemudian kita juga harus mengerti arti dari ayat tersebut. Di sini ada di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi, sabar di sini telah Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan juga di dalam firman-Nya itu, bahwasanya orang-orang yang beriman itu hanya meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat sabar, ya, dan juga sholat. Jadi tidak hanya sabar dalam kehidupan sehari-hari juga, akan tetapi kita melaksanakan kewajiban kita, yakni menjalankan sholat, yaitu sholat 5 waktu dan sholat sunnah-sunnah yang lainnya, agar dapat menambah pahala kehidupan kita dan menjadi bekal kita di akhirat nanti. Di sini sudah dijelaskan juga ya di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153 yang saya bacakan tadi, dan sudah saya bacakan juga artinya. Selanjutnya yaitu ayat Al-Quran yang berkaitan tentang pemaaf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Nah, di sini yang sudah saya bacakan tadi, ayat Al-Qur'annya di atas tadi sudah saya jelaskan. Di sini saya akan membacakan arti atau terjemahnya. Quran surah Ali Imran ayat 134. Yang artinya yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit,
dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, di sini di dalam terjemah Quran surah Ali Imran ayat 134 ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menyukai seseorang yang berbuat kebaikan. Kebaikan di dunia dalam kehidupan sehari-harinya, baik sesama orang tua, sesama guru, maupun sesama keluarga, kerabat, sahabat, dan teman-teman yang lainnya. Di sini juga orang yang pemaaf itu adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika dirinya sedang dihimpit oleh suatu masalah, kemudian hendak meluapkan dengan sifat amarahnya, tapi orang mampu juga untuk memaafkan. Manusia memang tidak luput dari kesalahan dan dosa-dosa, tetapi ketika seseorang itu mampu meminta maaf kepada orang lain, maka Allah sangat menyukai sifat-sifat orang tersebut. Dan orang yang menerima permintaan maafnya tersebut juga diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala kebaikan yang sangat luar biasa nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui tentang pengertian, penjelasan, dan ayat Al-Quran yang berkaitan tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf, kemudian kita juga perlu mengetahui implementasi atau pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada yang pertama ada ikhlas. Nah, ikhlas di sini yakni implementasi dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu gemar melakukan perbuatan terpuji dan tidak dipamerkan kepada orang lain. Yang kedua, ikhlas dalam beribadah hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak mengharapkan pujian dan sanjungan ataupun minta dengar daripada orang lain. Kemudian yang keempat, selalu berhati-hati dalam bertindak ataupun berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga tidak pernah membedakan antara amal besar dan amal kecil. Tidak pernah juga membanding-bandingkan. Nah, yang terakhir yakni tidak menghitung-hitung, apalagi mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah diberikan orang lain kepada kita. Jadi kita tidak pernah mengingat atau mengungkit-ungkit kebaikan orang lain, kebaikan kita kepada orang lain, agar kita minta perhatian daripada orang lain. Nah, ini adalah implementasi dalam kehidupan sehari-hari yang perlu kita amalkan. Dari adanya implementasi ini, sifat ikhlas ini juga mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai jembatan pahala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yakni sifat sabar. Implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Implementasinya ketika mendengar azan segera menuju masjid atau menuju musola untuk melaksanakan ibadah sholat. Kemudian yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat atau meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, ketika diajak membolos, segera menolak dan menghindari teman-teman yang bersekongkol untuk membolos. Yang ketiga adalah sabar dalam menerima dan menghadapi musibah. Implementasinya dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika terkena musibah sakit, tidak mengeluh, serta tidak berputus asa untuk berusaha, berikhtiar mencari obatnya. Nah, kepada siswa dan siswi perlu ketahui, sifat sabar ini juga berkaitan dengan sifat ikhtiar kita berusaha mencari solusi agar mendapatkan solusi terbaik dalam kehidupan. Misalnya, seperti yang ada di contoh ketiga tadi, yaitu berusaha tidak mengeluh, menahan rasa sakit, serta berikhtiar untuk berusaha mencari obatnya. Jadi sifat sabar dengan ikhtiar, dengan usaha ini sangat berhubungan erat dan sangat berhubungan dekat dengan sifat sabar ini. Jadi ketika seseorang yang mampu melaksanakan sifat sabar dalam dirinya, dalam kehidupan sehari-harinya, berarti ia juga mampu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tentang adanya
sifat sabar untuk kebaikan kita serta bekal kita di akhirat kelak. Ya, yang selanjutnya, siswa dan siswi perlu ketahui bahwasanya implementasi dari sifat pemaaf yang pertama adalah memberikan maaf dengan ikhlas kepada orang yang meminta maaf. Ketika seseorang itu meminta maaf kepada kita, mengakui kesalahannya kepada kita, maka kita hendaknya memberikan atau menerima maafnya dengan ikhlas. Kemudian juga ketika meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat. Jadi ketika kita salah kepada orang lain, hendaknya kita meminta maaf. Kemudian juga orang lain yang memiliki salah kepada kita, semoga orang lain juga meminta maaf kepada kita. Nah, yang ketiga, tidak memendam rasa benci dan perasaan dendam kepada orang lain. Jadi implementasi yang ketiga ini tidak memiliki rasa benci, rasa dendam, dan perasaan buruk lainnya kepada orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Hendaknya kita juga mampu melaksanakan ajaran Allah ini dengan sifat-sifat yang mulia dalam kehidupan sehari-hari, seperti memaafkan dan menerima maaf dari orang lain. Bagaimana para siswa, apakah sudah bisa memahami dari penjelasan-penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi? Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat serta dapat dipahami oleh siswa dan siswi semuanya. Perlu kita ketahui dan perlu disimpulkan bahwasanya 3 sifat ini, yakni sifat ikhlas, sifat sabar, dan sifat memaafkan atau sifat pemaaf merupakan perintah, merupakan anjuran atau hal positif yang perlu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang memiliki banyak sekali hikmah serta banyak sekali manfaat dan juga berdampak yang baik kepada kita dan kepada orang lain. Kemudian juga dengan adanya sifat ini, sifat sabar, sifat ikhlas, sifat pemaaf, akan meningkatkan nilai-nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta mampu mengamalkan rukun Islam, rukun iman serta mampu melaksanakan amal-amal baik yang lainnya dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengharap pujian dari manusia dan juga hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dengan baik, dengan ketulusan dan lapang dada, dengan kesabaran, dengan sifat memaafkan dan juga sifat ikhlas. Terima kasih. Mungkin itu aja yang dapat saya jelaskan terkait materi atau pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Selanjutnya bisa kita laksanakan diskusi tentang bagaimana kita menerapkan, tentang bagaimana kita mempraktekkan ketiga sifat ini, baik sifat sabar maupun sifat ikhlas dan sifat pemaaf kepada sesama teman, kepada orang tua, kepada keluarga, dan kepada kerabat, sahabat, dan yang lain-lainnya. Terima kasih, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.